Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah catatan Yosefina, Agustus 2022. Sebelumnya kita sudah bahas ya tentang the Kingdom of Jesus, ya. Terus kita tahu siapa itu Lucifer, ya. Karena kalau kita, itu yang saya rasakan ya, kalau waktu saya dibawa melihat sedikit ya bagian dari the Kingdom of Jesus ya, di mana anak domba Allah selalu dikumandangkan. Tapi di situ juga saya merasakan bahwa peperangan yang intens ya masih terus terjadi ya di antara dua kingdom ini ya. Kita bisa lihat apa yang terjadi di alam dunia kita ya, masih ada peperangan, masih ada kejahatan, dan itu masih intens ya. Jadi kalau yang saya rasakan gitu ya, kita melihat penglihatan dan bagaimana surga atau paradise itu ya, mereka selalu aware gitu siapa musuh mereka gitu ya. Mereka selalu aware siapa itu Lucifer dan segala siasat-siasatnya, dan berusaha untuk mencuri, membunuh ya orang-orang pilihan Tuhan gitu ya. Dan jadi saya juga mau share gitu ya, membahas tentang apa yang terjadi, karena kita tahu peperangan itu nyata ya. Peperangan itu adalah melawan darah dan daging. Kita masih hidup di dunia ini juga, Tuhan juga masih kasih tahu di dalam firman-Nya bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah di udara ya, principalities ya. Jadi kalau kita ngerti apa yang terjadi sebenarnya ya, bahwa kita ini dikuasai ya, dunia ini dikuasai oleh iblis ya, dan dua kingdom itu ya, kingdom of heaven, kingdom Jesus, dan kingdom of the devil ya. Jadi kita ngerti posisi kita, bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita itu ada kuasa yang tidak nyata, dan iblis juga pakai orang-orang ya untuk menyerang kita, untuk membunuh, membinasakan, mencuri berkat dan sebagainya ya. Jadi kita tahu bahwa kalau yang terjadi itu ada kuasa yang tidak kelihatan ya. Jadi kita tidak langsung menghakimi orang, kita tidak langsung terpancing ya dengan segala emosi dan apapun yang kita apapun yang iblis lancarkan kepada kita ya. Kita bisa discern ya, kita bisa discern roh apa ini yang sedang bekerja ya. Apakah ini mungkin iblis di belakangnya ya. Itu kita harus identify who is our enemy ya. Kita buka firman Tuhan di Efesus 6 ayat 12 ya. Efesus 6 ayat 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places ya. Jadi saya sudah bahas, kita akan lanjut lagi ya. Menurut saya ini penting sekali juga buat kita mengerti, supaya kita juga punya wisdom ya. Kita bisa belajar, kita bisa discern gimana caranya kita mengalahkan iblis ya. Kita udah ngerti fakta-faktanya, oke, bahwa di surga ya, di kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis itu koneksi ya, selalu ada koneksinya gitu ya. Apa yang terjadi di bumi itu dikendalikan oleh kuasa-kuasa yang tidak kelihatan itu ya. Jadi penguasa-penguasa seperti di Efesus 6 bilang ini, ada against principality, ada against the power, against the ruler of the darkness, and against spiritual host of wickedness in heavenly places. Jadi kita tahu bahwa kita udah belajar surga itu ada tingkat-tingkatannya. Saya percaya bahwa
yang kedua ya, yang pertama ini kita di bumi ya, tingkatan pertama ya. Tapi tingkat kedua itu roh-roh penguasa itu saya percaya itu ada di level yang kedua ya. Jadi itu adalah kuasa dan kingdom dari si jahat ya. Dan kalau saya udah pernah bahas, kita share tentang the fall of Lucifer ya, itu ada di Yesaya 14. Kita buka lagi. Ini ada pemberontakan pertama kali di surga ya. Itu Yesaya 14 ayat 13 sampai 15 ya. Ingat ya, Lucifer itu malaikatnya, the archangel, dia itu ada di Garden of Eden ya, paradise ya. Dia dibikin begitu indahnya gitu oleh Tuhan, tapi dia punya hasrat ya, jealous gitu ya. Dia berkata dalam hatinya seperti ini, "For you have said in your heart," ini firman Tuhan, "I will ascend to heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet you shall be brought into the Sheol, the lowest depth of the pit." Ya, ini rootnya ya, root dari dosanya dia gitu ya. Dan kita akan lihat ya bagaimana rootnya ini ya ada di dunia ini ya. Dosa yang sama ini juga kita bisa lihat nanti gitu ya. Ini rootnya nih, ini kan selalu akan tertulis nanti kita baca di firman-firman yang lain. Kalian bisa ngenalin ya sebenarnya siapa ini di belakang orang-orang ini, di belakang kerajaan-kerajaan apa yang terjadi di dunia ini ya. Ini belakangnya ada kerajaan yang jahat ya gitu. Jadi Lucifer ini kita bisa lihat di situ ya, too much I ya. Nomor 1 ya, saya bilang sekali lagi itu pride ya. Jadi kalau kita mau ditinggikan ya, kita harus merendahkan diri gitu ya. Itu jalannya, the way up is down ya gitu. Nah, kita lihat lagi ya, ini salah satu bentuk manifestasi dari si iblis ya, itu di Yehezkiel 28. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19. Yehezkiel 28 ya, ayat 12 sampai 19 ya. Kalau lihat dari judulnya ya, di sini tulisannya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, saya baca dalam bahasa Inggrisnya, Lamentation for the King of Tyre ya. Ini kita lihat ya, ini the King of Tyre ya. Ayat 12, "Son of man, take up a lamentation for the King of Tyre and say to him, Thus says Lord God, you were seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, topaz and diamond, beryl, onyx and jasper, sapphire, turquoise and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you are created." Jadi kalau kita lihat ya, ini kan tentang the King of Tyre ya. Tapi kalau kalian baca ya di ayat yang nomor 13 ini ya, dia bilang you were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering.
kita ingat siapa ya ini ya gitu. Kita tadi barusan baca ya di Yesaya 14 ya, siapa itu Lucifer ya. Jadi siapa yang sebenarnya di belakang dari King of Tyrus ini? Ya kita bisa lihat nih ada kuasa ya yang bekerja di belakang kerajaan-kerajaan zaman dulu ya. Jadi kalau kita saya udah pernah bahas ya, kalau yang belum dengar tentang penglihatan Daniel tentang Ram and Goat, yaitu tentang kerajaan Persia, Median dan Greek ya, itu ada kuasa di belakangnya yang bekerja ya di dalam peperangan itu, karena pada waktu zaman Israel itu ya dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan itu ya yang berkuasa gitu ya, mereka kerajaan-kerajaan yang besar dan itu ada di bawahnya Lucifer. Jadi Tuhan itu juga memprotek pada waktu Israel ya orang-orang pilihannya dari mereka itu gitu ya. Itu ada koneksi kenapa ke surga gitu ya di dua kingdom ini gitu ya. Itu ada peperangan dan itu ya yang terjadi apa yang di dunia ini. Jadi kalau kita sekali lagi ya kita ngerti apa yang terjadi ya, itu dikendalikan oleh dua kuasa yang tidak kelihatan itu ya. Oke, kita lanjut di ayat 14. You were the anointed cherub who covers. Jadi jelas-jelas ini bukan manusia. Ya. I establish you. You were on the holy mountain of God. Di sini bilang, you walk back and forth in the midst of fiery stones. Ya, yang kemarin itu saya ada bahas ya, fiery stones ya. Cantik sekali gitu ya. Saya segelintir Tuhan kasih lihat itu jalanan bisa ada topas gitu ya, ada safir yang bongkahan gitu ada di jalan ya. Jadi itu cantik sekali. Jadi Lucifer tuh dulu di situ ya, the holy mountain of God, walk back and forward di situ ya. You were perfect in your ways from the day you are created, kata Tuhan, until iniquity was found in you. Ya. Jadi kita kalau kita lihat ini ya, kita udah tahu ini siapa ya di belakangnya itu ya. Di belakang King of Tyre ini ada kuasa jahat ya gitu. By the abundance, ayat 16, by the abundance of your trading, you become filled with violence within and you sin. Therefore I cast you as a profane thing out of the mountain of God, and I destroy you, O covering cherub, from the midst of the fiery stones. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. I laid you before kings that they might gaze at you. Ya, ayat 18. You defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities, by the iniquities of your trading. Therefore I brought fire from your midst. It devoured you, and I turned you to the ashes upon the earth, in the sight of all who saw you. And who knew among the peoples are astonished at you. You become a horror, and shall be no more forever. Ya, ini salah satu ya kita lihat ya bahwa the King of Tyre ini di belakangnya itu siapa gitu ya. Ya, jadi sebentar saya lihat nih. Ya, gitu ya. So the influence behind it is Lucifer. Kita lihat jelas di sini ya, ini bukan human ya. Dan kita buka lagi di Efesus 6 ya.
Efesus 6. Kita lihat di sini perlengkapan senjata Allah ya. Gimana caranya kita untuk bisa identify the enemy ya, the whole armor of God ya. Finally my brethren, ayat 10, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principality, against power, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of the wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand before having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having sowed with your feet with the preparation of the gospel of peace, above all taking the shield of faith, which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayers and supplication in the Spirit, being watchful to this, and with all perseverance and supplication for all the saints. Ya, jadi pertama ya, kita harus bertahan melawan tipu muslihat iblis ya. Caranya Tuhan sudah kasih tahu di sini di Efesus 6 ya. Ini bahwa kita harus lengkap dengan perlengkapan senjata Allah ya. Jadi Tuhan pimpin setiap anak-anak Tuhan bagaimana menggunakan senjata-senjata ini ya gitu. Jadi peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging ya. Jadi juga bukan ini gambaran di Efesus 6 ini bukan cuman ilustrasi gitu ya. Bukan cuman metafor dan sebagainya ya, tapi senjata ini nyata gitu ya. Bagaimana caranya kita berperang ya gitu ya. Jadi yang tidak kelihatan itu ya, jadi kita kan nggak bisa ambil pisau di dapur terus kita tusuk-tusuk iblis, nggak kena gitu ya. Tapi Tuhan jelas di sini kasih tahu ya bahwa kita itu senjata Allah tuh apa, the word of God ya gitu. Kita lihat yang di awal ini berikat pinggang kebenaran ya, itu harus selalu kita harus mencari hati kita tuh. I'm seeking the truth, I'm holding the truth, I'm walking on the truth ya. Segala sesuatu adalah kebenaran karena Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah Tuhan sendiri ya. Having the breastplate of righteousness, dalam setiap perjalanan kita, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, itu harus selalu righteousness ya, harus selalu benar, dan itu akan menjadi breastplate kita gitu ya, di dada kita gitu ya. Jadi having the sword with your feet with the preparation of the gospel of peace ya, selalu kita harus selalu kaki kita mau melangkah untuk memberitakan Injil kemanapun Tuhan mau ya, kita harus mau melangkah gitu ya, untuk memberikan firman Tuhan ya, untuk selalu juga mencari perdamaian gitu ya. And above all taking the shield of faith, with which you be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Ya, jadi kita punya shield. Shield itu adalah kita punya faith ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menyerang kita ya, mungkin ada penyakit ya, mungkin ada kita mungkin dikutuk ya, mungkin ada orang nyumpahin kita ya gitu, mungkin ada situasi yang tidak menyenangkan datang, ada kabar jelek gitu ya, ada kabar buruk gitu ya, maksudnya kita dengar gitu ya, tiba-tiba ada pencobaan datang ya, itu kita punya faith gitu ya. Faithnya datang dari mana? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita perkatakan ya, faith itu iman itu harus diperkatakan ya. Jadi supaya telinga kita juga dengar
ya. Jadi pikiran kita juga dengar ya. Jadi menurut saya ini suggest dari saya ya, firman itu harus diperkatakan karena mulut kita ini punya kuasa ya. Jadi pikiran kita pun perlu dengar, hati kita pun perlu dengar ya. Kalau kita cuma dalam hati doang itu tidak keluar remanya gitu ya. Jadi kalau kita perkatakan biar iblis juga dengar gitu ya. Dalam hati iblis nggak dengar, tapi kalau kita dengar, arti kita perkatakan, itu juga kita proklamirkan bahwa kita tidak menerima situasi ini, kita tidak menerima kutuk ini gitu ya. Kita tidak menerima penyakit ini gitu ya, karena apa, janji-janji Tuhan itu sudah ada buat kita dan itu kita perkatakan dan itu iman kita ya gitu. Jadi dalam setiap situasi itu kita ngerti gimana kita harus berhadapan. Ya, jadi juga ada helmet of salvation gitu ya. Helmet of salvation, kita tahu bahwa pikiran kita itu adalah yang pertama kali ya. Jadi dari hati ya, segala sesuatunya memang bersumber dari hati ya. Temptation itu mulai dari hati, dipikirin ya. Dari hati itu muncul kepikiran kan gitu ya, kepikiran terus dipikir gitu ya. Kalau dipikir itu matang ya, melahirkan dosa gitu ya. Jadi keselamatan itu ya, kita perlu di topong keselamatan ini ya gitu ya. Kita perlu diprotek, pikiran ini perlu diprotek gitu oleh firman Tuhan ya gitu ya. And the sword of the spirit ya, the word of God ya. Firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua ya, dapat menembus ke jiwa dan ke dalam roh ya. Jadi ini juga kita harus asah selalu ya pedang ini ya gitu. Jadi bagaimana kita ini memeditate firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan ini bekerja dalam hidup kita, itu kita namanya mengasah ya. Kita mengasah dan itu semakin lancip, semakin panjang. Ingat ya, iblis itu tahu firman Tuhan ya, mungkin dia lebih tahu dari kita gitu ya. Dia tahu gitu ya firman Tuhan, berarti pedang dia panjang. Nah sekarang pedang kita panjang apa pendek gitu ya. Kalau kita jarang baca firman Tuhan, pedang kita pendek gitu. Jadi kalau kita mau sok jago ngelawan iblis gitu, pedang dia lebih panjang, dan siapa yang ketusuk gitu kan, kita duluan gitu ya. Jadi kita harus baca firman Tuhan, kita harus tahu firman Tuhan ya. Kita harus tahu dalam situasi ini Roh Kudus bukakan firman apa gitu ya, itu dia pasti bantu. Roh Kudus itu ada di dalam kita, dia yang akan mengingatkan akan firman-firman itu ya. Berpegang selalu sama Roh Kudus ya gitu, karena kita Roh Kudus itu akan bantu kita bagaimana kita berperang, tapi kita juga yang harus berperang, kita yang harus proklamir gitu ya. Kita nggak mengadakan Roh Kudus kau aja yang berperang gitu, nggak. Tuhan sudah kasih otoritas itu ke kita gitu ya. Jadi otoritas itu yang harus kita harus pakai gitu ya. Jadi nggak kita berbicara sama Tuhan tolong gitu, ini Tuhan tolong, nggak. Tuhan bilang, aku kan sudah kasih kamu kuasa gitu, kamu punya otoritas menginjak ular dan kalajengking. Tuhan bilang begitu ya. Jadi kamu pakai otoritas itu ya, dan kamu bilang sama devil gitu ya. Kalau ada situasi dalam kehidupan kamu ya, ada sesuatu situasi gitu ya, dimana mungkin kamu kehilangan kerja, mungkin ya, mungkin atau kamu ada kemalingan atau apa ya, saya nggak tahu ya, situasi apapun ya itu, karena kita tahu itu semua ada kuasa di balik itu ya. Iblis itu memang mencuri, membinasakan gitu ya. Itu kerjaan dia selalu mengganggu kita ya. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita anak terang, kita citizen of heaven, otomatis ya kita itu mendeklarasikan perang dengan kerajaan iblis. Itu udah otomatis gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya ya, kalau kita warga negara Indonesia gitu ya, Indonesia mengadakan perang sama Singapura ya, dan kita warga negara Indonesia, otomatis ya kita pasti oposisi dari Singapura. Kalau kita ke Singapura, orang Singapura bilang orang Indonesia ini musuh kita gitu ya, gitu ya. Jadi dunia ini juga gitu ya, kita citizen of heaven, otomatis kita musuhnya iblis ya. Iblis nggak nyerang orang-orang yang tidak kenal Tuhan gitu, dia dominionnya gitu ya, tapi dia nyerang sama kita
gitu. Matanya ngeliatin kita ini musuh-musuh dia gitu ya. Jadi saya berusaha untuk selalu menyerang kita gitu ya. Dia pakai orang-orang. Ya, dia pakai orang-orangnya, pion-pionnya untuk nyerang kita gitu ya. Ya, jadi kita harus pinter-pinter discern ya gitu ya. Kalau misalnya ada situasi datang, ada problem datang gitu ya, kita lihat gitu. Oh, ini siapa di baliknya gitu ya. Ini orang ini mencuri nih dari toko kita umpama ya, mencuri berkat dalam hidup kita gitu ya. Kita lihat orang ini dikendalikan oleh kuasa yang jahat. Ya. Jadi dia dikendalikan oleh kuasa dari si jahat. Jadi kita ngerti, kita mengasihi orang itu tapi kita membenci kuasa yang di belakangnya. Ya, jadi kita harus ngerti. Jadi kita perangnya itu dibilang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan itu kuasa yang ada di belakangnya. Jadi itu yang mesti kita hancurkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita kehilangan kerjaan atau kita kehilangan uang ya, ditipu dan sebagainya, itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi dalam kehidupan karena iblis selalu berusaha mencuri ya gitu. Dan kita tahu ya, kita klaim balik gitu ya. Ada firman Tuhannya juga di Amsal ya, kalau pencuri itu ketahuan ya, kembalikan 7 kali lipat gitu ya, klaim langsung gitu ya. Dan itu perkatakan ya, perkatakan, kau iblis mencuri dan membinasakan, I demand you ya, give me back sevenfold gitu ya. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Di situ kita berperang ya. Jadi kalau ada orang yang jelek-jelekin kita, bicarain kita di belakang ya, ada orang yang mungkin iri ya, ada orang yang nggak suka gitu, kita lihat ya, jangan langsung marah sama orangnya gitu ya, tapi marah sama iblisnya yang di belakang, yang pakai orang itu untuk mencuri, untuk bikin kita marah ya. So kalau kita udah mulai marah, kita juga udah mulai kesel gitu ya, kita udah tidak ada damai sejahtera, artinya dia berhasil mencuri damai sejahtera dari kita gitu ya. Kan kita nggak mau gitu ya. Tapi kalau kita kenalin siapa itu musuh di belakangnya ya, kita nggak kesel sama orang itu gitu, kita nggak dendam sama orang itu, kita tetap bisa mengasihi kan. Jadinya kita hati kita itu jadi tidak terbeban ya, dengan mungkin kita kesel orang ini ngomongin begini, oh kok udah dibayarin, udah dibantu misalnya, udah dipinjemin, tahu-tahu kok nggak berterima kasih dan sebagainya gitu ya. Ya, kita lihat siapa di belakangnya. Oh ya, dia tuh masih di dalam kuasa iblis gitu ya. Jadi kita berdoa buat orang itu dan perangin dia gitu ya, supaya orang itu bertobat gitu ya. Jadi begitu caranya kita berperang. Jadi kita harus tahu firman Tuhan ya, kita kenalin musuh kita ya. Kalau misalnya orang ini tidak mau, kita menemukan orang yang tidak mau bertobat gitu ya. Dulu saya punya waktu lagi berdoa buat keluarga juga seperti itu ya. Saya berdoa gitu, berpuasa juga, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk keluarga saya. Saya berusaha untuk bagikan firman Tuhan ya. Tapi waktu itu kan saya masih muda. Jadi kalau bicara sama orang yang lebih tua itu susah kadang-kadang gitu ya. Kamu anak muda tahu apa sih gitu ya, misalnya gitu. Jadi misalnya banyak yang mungkin nggak mendengar omongan saya, atau mungkin menentang gitu ya. Banyak yang menentang juga gitu ya. Waktu dulu saya di Katolik ya, terus saya jadi Kristen gitu ya, itu juga banyak pertentangan gitu ya. Saya ngadain kebaktian gitu supaya orang-orang bisa mendengar firman Tuhan, tapi terus keluarga saya ada yang marah gitu ya, telepon ke saya maki-maki gitu ya kan. Dia bilang, kenapa kamu harus ke gereja Kristen gitu ya, kenapa kamu tidak ke Katolik gitu, kamu tahu ajaran gereja ini, gereja Katolik lebih penting gitu, firman Tuhan nomor 2, ajaran gereja nomor 1. Waduh, gitu ya. Tapi daripada kita berdebat dengan hal-hal yang tidak penting ya, karena kita jadi capek sendiri, karena itu tidak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau kita discern, kita tahu apa itu yang ada di belakangnya ya, kita akan bisa perangi
gitu ya. Kita tahu siapa itu di belakangnya ya. Ada roh agamawi ya, ada ya terikat oleh religius gitu ya, ada kuasa gelap di belakangnya. Jadi itu kita ngerti ya, kita harus discern gitu. Yaitu yang saya mau bagikan supaya itu caranya kita ya, kalau kita ngerti apa yang terjadi di bawah di alam yang tidak kelihatan itu ya, berperang nyerang kita gitu ya, kita tahu gitu ya bagaimana kita harus bertindak gitu ya. Jangan mau dicuri ya ke damai sejahtera kita, berkat kita ya, itu bukan dari Tuhan ya. Tuhan tidak itu bukan dari Tuhan. Misalnya Tuhan izinkan kita nih jadi miskin gitu, enggak, Tuhan enggak pernah kasih kemiskinan gitu ya. Tuhan izinkan kita nih sakit gitu, enggak, Tuhan tuh enggak pernah kasih penyakit gitu ya. Jadi jangan mau gitu, itu ditipu iblis ya gitu. Tidak ya, kita tolak itu kita bisa tolak ya. Suatu hari saya juga lagi dengar firman Tuhan gitu ya. Saya lagi duduk gitu, lagi nulis gitu ya. Terus tiba-tiba kok saya merasakan pusing gitu ya. Tiba-tiba gitu ya. Saya bingung kenapa nih. Tapi sebelum itu masuk, puji Tuhan itu saya aware sebelum itu masuk. Jadi vertigo ya, kayak vertigo gitu loh, kayak mau muter gitu ya. Dan itu kalau udah kena vertigo ya saya nggak bisa duduk, nggak bisa apa-apa gitu ya, karena kan muter-muter gitu ya. Tapi saya tahu waktu itu mau masuk ya, saya sadar ini kuasa iblis ya. Saya bisa lihat itu ya, seperti kalau kita baca di Mazmur 91 ya, panah yang terbang di waktu siang itu ya, saya kayak lihat seperti itu. Saya langsung terding, no, saya bilang, saya tidak mau, saya tolak engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala apapun penyakit, serangan-serangan iblis, panah-panah kami ikat dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang itu ya, enggak jadi tuh. Saya enggak jadi sakit nih. Saya enggak jadi kena vertigo gitu ya. Jadi kita aware gitu ya. Jangan izinkan itu masuk gitu. Kita harus cepat perkatakan dan cepat tolak gitu ya. Kalau kita udah mulai pikir aduh kena sakit nih, jadi sakit kena beneran gitu ya. Jadi kita nggak tahu ya dalam keseharian kita sehari-hari gitu ya, mungkin kita kerja dan sebagainya, tapi kita minta Roh Kudus penuhin ya dengan firman-Nya ya, dengan bersama-sama dengan roh kita, supaya kita mengetahui ya, kalau ada serangan-serangan iblis kita bisa discern, ini serangan iblis, ini bukan, ini kedagingan dan sebagainya ya. Kalau kedagingan nggak bisa ditengking ya gitu. Kedagingan kita harus overcome ya, harus disalibkan, harus bertobat gitu ya. Nah ini identify your enemy ya. Ini saya juga mau bagikan lagi ya, kita bahas lebih lanjut ya. Ada jenis-jenisnya ya, iblis itu ya, kategori-kategorinya itu ya. Jadi kalau kerajaan iblis itu ya sama seperti kerajaan itu kan ada raja, ada perdana menteri, ada kayak ada government ya gitu ya. Sama seperti di dunia ini kita lihat gitu ya, ada aturan-aturannya, dan dia punya organize itu juga sangat organize gitu ya. Ada presiden, kabinet dan sebagainya gitu, sampai RT, RW, polisi dan sebagainya itu ya, iblis dan krocok-krocoknya itu ya. Jadi itu ada jenis-jenisnya gitu ya. Nah, kita mau belajar discern gitu ya, apa itu ya gitu. Kita buka Markus 1 yuk, ayat 23 ya. Markus 1 ayat 23. Ini juga salah satu basic of deliverance ya, kalau pelepasan gitu ya. Tapi kita mau identify ya,
gitu. Markus 1:23, now there was a man in their synagogue with an unclean spirit, and he cried out. Ya, unclean spirit means under influence by unclean spirit, ya. Jadi enemy itu spirit, ya, itu ada kategorinya, ada demon, ada evil spirit, ada unclean spirit gitu ya. Jadi the type of the unclean spirit itu the spirit of infirmity or the spirit of fear, ya. Kita lihat yuk di ayat balik lagi, lanjut ya ke ayat 24 sampai 26, Markus 1:24 sampai 26 ya, saying, let us alone, what have we to do with you, Jesus of Nazareth? Ya, ini rohnya bilang begitu. Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, be quiet, come out of him. And when the unclean spirit had convulsed him and cried out with a loud voice, he came out of him. Yeah. Then later the news has spread, Jesus has taught and the authority over demon gitu ya. Dan di sini ministry Jesus jadi expand gitu ya. Ada lagi ya di Markus 1 ayat 32 berikutnya, at evening when the sun had set, they brought to him again ya, all who were sick and those who were demon possessed ya. Jadi mulai banyak berdatangan gitu ya, orang-orang itu yang demon possessed. Demon possessed sebenarnya apa ya, kalau kita bilang bahasanya ya, saya cek di sini artinya to be demonized ya. Jadi supaya nggak confused gitu ya, kalau ada yang tanya, kalau gimana kok Christian bisa demon possessed gitu ya, nggak, tapi demonized gitu ya. True Christian itu cannot be demon possessed ya, karena ada Roh Kudus ya, tapi ada beberapa area di dalam kehidupan kita itu under influence or inflicted by the demon ya. Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol, bukan demon possess ya, tapi under influence or inflicted by the demon gitu ya. Ayat 39 ya, Markus 1 ayat 39, and he was preaching in a synagogue throughout all Galilee and casting out demons. Ya, di sini jangan salah paham ya, bukan cuma orang-orang yang kriminal aja yang di-influence by the devil ya. Jadi it's with people who are in the area of their life that they cannot control ya. Gitu. Kita baca lagi, kita buka di ayat Lukas 4 ayat 40. When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hand on every one of them and healed them. And demons also came out many, crying out and saying, you are the Christ, the Son of God. And he, rebuking them, did not allow them to speak, for they knew that he was the Christ. Ya, jadi banyak penyakit-penyakit itu disebabkan dari demonize ya, sebenarnya demonize gitu. Kita lihat lagi di Lukas ya 13 ayat 11. Lukas 13 ayat 11 sampai 13 ya, kita baca. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. Ya, jadi kayak bongkok gitu ya, nggak bisa tegak gitu. Ya, itu spiritnya spirit of infirmity ya. Bayangin 18 tahun. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, woman, you are loosed from your infirmity.
and he laid his hands on her. Immediately she was made straight and glorified God. Ya, Jesus laid hands on her. Bayangin 18 tahun baru dilepas, ya. Itu ada roh jahatnya di belakang, ya, itu. Jadi itu demonize. Ya. Nah, ini perempuan ini ya, kalau kita lihat di ayatnya ini ya, ini kan the member of synagogue, ya. Jadi dia itu a believer, ya, the daughter of Abraham. Ya. Kita lihat di ayat 16 ya. So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years, ya, be loose from this bond on the Sabbath. Ya, jadi many cases the physical problem are caused by the demons actually, ya. And Jesus had released people with dumbness, blindness, deafness, ya, cause of the evil spirit. Everything is caused by evil spirit, ya, gitu. Jadi seperti perempuan ini ya juga begitu, ya. Nah, Lukas 13 ayat 32, and he said to them, go, tell that fox, behold, I cast out demons and perform curses today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. Ya, itu kalau menyembuhkan di hari Sabat. Mostly the ministry of Jesus, ya, had two things: cast out the demons and cure the people. Ya, his disciple, the first thing he did was giving them authority over the evil spirit. Ya, itu yang Tuhan Yesus lakukan di murid-muridnya. Pertama kali memberikan power, ya, authority over the evil spirit, ya. Kita lihat itu di Matius 10 ayat 1. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirit, to cast them out and to heal all kind of sickness and all kind of diseases. Ya. Dan lanjut lagi di bawah ayat 7 dan 8. This what about Jesus said, and as you go, preach saying. Ya, ini the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Itu instruksi Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Nomor 1 yang dia bilang, the kingdom of heaven is at hand. Ya, itu yang pertama kali harus diucapkan, ya. The kingdom of heaven is at hand. And here is the list. Number 1, heal the sick. Number 2, cleanse the lepers. Number 3, raise the dead. Number 4, cast out demons. Sebenarnya kalau kita lihat di Lukas 10 ini, sebenarnya berapa orang yang Tuhan kirim di sini, gitu ya. Kalau kita baca Lukas 10 ayat 1, after these things the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Yes, 70 people he has chosen. And what happened later? Yeah, they come back and give reports. Lihat di ayat 17. Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. So what are they mostly amazed by? Yes, yeah, the authority over the demons. In the last commission, Jesus said, Markus 16 ayat 15, ya. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And this sign will follow those who believe. In my name they will cast out demons.
they will speak with the new tongues. Ya. Kalau kita lihat di Matthew-nya, Matthew 28 ayat 19 sampai 20. Ini versi dari Matius. Go there and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the name of the Son and the name of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And I am with you always, even to the end of the age. Yeah. So Jesus, the first thing to do was make sure all disciples know how to deal with the demons. Ya. Dan ini sudah diajarkan, ya, Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Ya, ini the main message-nya, gitu ya. Semua murid-murid Tuhan Yesus harus tahu caranya deal with the demons. Until today, it happens today. Still the same. Jesus is still the same. And Jesus said he will be with us until the end. Kita lihat lagi di sini belajar dari Philip, ya. Philip, the evangelist, ya. In the Bible written Philip the evangelist. Di Kisah Rasul 8 ayat 5 sampai 7. Ini juga di Philip Ministry. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. And the multitudes with one accord heeded to the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracle which he did. For unclean spirit, crying with a loud voice, came out, and many who were possessed and many who were paralyzed and lame were healed. Jadi ini yang the first thing in his ministry, casting out demons. Ya. Jadi tidak ada orang pergi mulai ministry, mulai melayani gitu tanpa mereka diperlengkapi dulu gitu ya dengan hal-hal ini ya. Mereka harus diperlengkapi dulu bagaimana caranya gitu ya. Ini semua harus diperlengkapi. Dan kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus ya, cooperate juga with the Holy Spirit dengan hal-hal seperti ini karena Roh Kudus yang akan menunjukkan ya. The gift that works in this also discerning the spirit and the word of knowledge ya. Demon itu selalu mencari, iblis itu selalu mencari vessel, mencari body ya, mencari body. Mereka selalu lihat at human body, tapi kalau mereka nggak bisa menemukan human body, mereka pergi ke hewan-hewan atau binatang-binatang ya. Itu kita mesti ngerti juga gitu ya. Ada 2 assignment that have been given from Satan to them ya. Ini ada komitmen dari iblis ya untuk demon-demon itu bekerja. Pertama, to keep you away from knowing Christ as your Savior. If they failed, on the second one assignment is keeping you away from serving Christ effectively. Ya. Dan nomor 1, keeping you away from knowing Christ as your Savior. If they failed, the assignment number 2, keeping you away from serving Christ effectively. Now we cannot expel the work of flesh or crucified demons ya. So what is the remedy of flesh? Ya itu daging tuh nggak bisa ditengking ya, itu harus daging itu harus dikalahkan ya, harus di overcome gitu ya. Dan kita juga nggak bisa crucified demons ya gitu. Iblis itu harus ditengking gitu ya. So what is the remedy for flesh? Ya ada di Galatians 5, Galatia 5 ya. The characteristic of activity of the demons ya. Nomor 1, memikat ya.
and taste. Yeah, if you found something fell on the ground, someone tell, pick it up. Everyone will pick it. Yeah, every voice have a person behind it. Is the demon enticing. Ya, kalau kita nemu dompet di bawah ada duit 50.000, duit 100.000 fall on the ground, ya, ada yang bilang pick it up. Everyone will pick it up. No one see you. Ya, someone's voice, there's a person behind it. Ya. Number 2, harass. Ya, harassing. They know your weakness, yeah, and the moment they know, they can go in. Emotional breakdown ini ya, anger explodes. The spirit of anger has tailing and following all day long, and suddenly at the end your anger is explode. That is the spirit of anger came in. Ya, jadi kalau misalnya kita udah pagi-pagi ya udah bad mood gitu ya, terus ada orang yang ngeselin gitu ya, umpama gitu ya, terus lama-lama kita get annoyed gitu sama orang itu gitu, terus kita explode gitu ya, itu langsung masuk the spirit of anger gitu ya. Jadi spirit of anger itu udah ngintil gitu ya dari pagi nih, mungkin kita kesel sama istri kita gitu, lagi-lagi dia begitu, udah diomongin begitu terus gitu ya, terus dia udah kesel nih, terus spirit of anger-nya udah tahu ya, diikutin gitu, terus kita udah berusaha sabar gitu ya, ditahan sampai akhirnya kita meledak, masuk spirit of anger gitu ya. Kita harus bisa kontrol ya, exercise gitu, kontrol gitu ya, jangan mau gitu kita curi ya damai sejahtera kita gitu ya. Kalau udah kemasukan gitu ya, kita nanti kelihatan ya ada sesuatu yang berubah ya di dalam orang itu ya. Misalnya kok tahu-tahu suami kita bisa meledak gitu ya, kok dia bisa begitu sih gitu, kok dia bisa tiba-tiba kayaknya berubah gitu ya, terus jadi agak violent ya, itu ada. Jadi kalau spirit itu ya, dia masuk satu, dia ngajak yang lain gitu ya. Jadi spirit anger sekrocok-krocoknya ikut semua tuh ya, violentnya masuk gitu ya, nanti mungkin omongannya jadi kasar, masuk semua tuh gitu ya, ngikut semua. Jadi itu ya. Nomor 3, torment. Itu ada di Matius 18 ya. Unforgivable ya, this is the hand of tormentors ya, itu ada di the hands of tormentor kalau kita nggak bisa forgive ya. Itu juga ada physical torments ya, ada sickness, ada mental illness ya, itu torment ya. Keempat, compulsive ya, seperti kayak ada orang-orang yang cannot stop talking gitu ya, maunya bicara terus gitu, ada tuh ya. Cannot stop eating, maunya eating, makan gitu ya, ke segala bentuk keterikatan ya, alkohol, smoking dan sebagainya, segala sesuatu yang berlebihan ya, bentuk keterikatan, itu keterikatan ya. Nomor 5, enslave. Even you are born again but you are still have intensive drive by the old sin ya, ada even though you hate it, tapi kok masih jatuh di situ juga, itu ada spirit slave ya. Kamu yang belum bisa overcome, misalnya apa gitu ya, kamu punya weakness ya, kamu masih kok susah ya, gue nggak bisa kendaliin ini gitu, jatuh lagi, itu ada spirit of slave ya. For example, masturbation ya, many doing it, feel guilty about it, hate themselves by doing it. And many people say, I don't want to do it, but I do it again and again. Yeah. It's a slave. It's a spirit of masturbation. Sometimes, ya, kalau kita orang yang dilepaskan dari orang-orang yang terikat ini ya, kelihatan jari-jarinya tingling gitu, terus kaku gitu ya. Nah ini kita
harus akui ya di hadapan Tuhan, kita harus renounce ya, and repent ya, kita harus bertobat, kita harus akui dengan rendah hati ya, minta dikuduskan dan dibersihkan oleh the blood of Jesus. Ini ya caranya ya, ini harus dikeluarin gitu ya. Dan caranya ya kadang-kadang kita harus lepasin gitu ya, kita gerak-gerakin jarinya itu supaya dia lepas gitu ya. Kadang-kadang bandel gitu, nggak mau lepas gitu ya, jadi dikibas-kibas gitu ya supaya dia lepas gitu ya. Jadi itu ya, kita lihat sendiri di area-area hidup kita ya, yang mungkin masih ada influence ya dari si jahat gitu. Nomor 6, defile, making you dirty, feeling guilty, filthy feeling gitu ya. Sometimes kalau kita worship, lagi worship God gitu, terus kita kayak merasa dirty, nggak feeling apa segala macamnya, defile itu dia selalu menuduh ya, kalau nggak layak apa segala macam ya, itu ditengking juga ya. Terus nomor 7, deceive ya, ini pride ya. Nomor 8, weaken, make you sick or tired, ini juga spirit. Ada orang yang bentar-bentar capek gitu ya, itu ada spiritnya sebenarnya gitu ya, itu minta dilepasin ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Make sick ya, make people sick also, or lama-lama bisa membunuh ya gitu. Orang-orang yang diikat begini biasanya tuh dia restless ya, restless gitu ya, ada sesuatu gitu ya. Kita buka ayat Amsal 25 ayat 28. Ini kita lihat ya, orang-orang ini, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls ya. The area of residence ya dari iblis ini ya, the area of residence. Nomor 1, emotion ya, atau attitude ya, ini biasanya selalu ada geng-gengnya ya. Ada macam-macam ya. Jadi kalau kita bisa mengenali roh-roh ini ya, anger are not demonized, but if you go further to the verb or action ya, itu ada pity, ada pride, ada rejection, itu mengikuti ya, loneliness, depression ya, ada suicide, ada rebellion, ada hatred, ada violence ya. Jadi semuanya ngikut gitu ya. Nomor 2 itu dari pikiran. Tadi emosi, ini pikiran ya. Ada keraguan-raguan, confused ya, insanity, unbelief ya, itu area-area dari iblis ya. Nomor 3 di lidah ya, lidah yang suka gosip, yang suka bohong ya, the lying spirit ya. And spirit of criticism, ada yang suka kritik mulu gitu senangnya ya. Yaitu ya, ada blasphemy, ada negative thinking, ada unclean talking ya, itu semua di lidah ya. Keempat ini di seks ya. Sex is good, is from God, but compulsive sex are demonic, seperti masturbation, lesbian, transgender dan sebagainya ya, itu demonic. Nomor 5, lust, perverted desires or appetites lead to destruction ya. Nomor 6, okultisme, ini area-area banyak sekali menyusup ya di akhir-akhir ini ya. Jadi kalau saya saranin kita bisa discern ya, mana-mana yang benar, mana-mana yang enggak ya. Kayak semacam yoga, reiki, ilmu menyembuhkan diri sendiri, telekinesis, apa ya, itu okult semua ya. Jadi fokus kepada pikiran, yang mengosongkan pikiran, mengosongkan tubuh, itu enggak, itu bukan dari Tuhan ya.
lebih baik kita meditasi firman Tuhan gitu. Itu udah pasti kesembuhan dari tubuh kita juga gitu ya, diperbaharui pikiran dan sebagainya di dalam firman Tuhan ya, bukan dengan mengosongkan pikiran atau punya tenaga untuk bisa memindahin benda dan sebagainya ya. Itu membuka pintu kepada evil spirit ya. Nomor 7, false religion ya, ada Islam, Buddhism, Hinduism, Jehovah Witness, Judaism, apa segala, false religion ya. Nomor 8, heresies ya. Now the Spirit expressly say that there is in the latter times that some will depart from the faith ya. Ini ada di Timotius 4, kita baca deh, Timotius 4 ayat 1-5. Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirit and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from food which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. But eat wisely, not because of religion. Ya, nomor 9, physical body such as epilepsy, demonize dan sebagainya ya, itu. Nah, gimana caranya demon itu masuk ya? Caranya dia masuk ada 7 cara yang saya bisa bagikan. Pertama, ada background okkultisme ya. Adultery, a false god, breaking the first commandment ya, itu iblis masuk. 2, personal occult involvement. Kita baca ayatnya Deuteronomy 18 ya, Ulangan 18 ayat 10. There shall not be found among you anyone who make his son or his daughter pass through the fire, or no one practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omen, and a sorcerer ya. Sacrifice by giving your children to another pagan ya, itu juga nggak boleh ya. Soothsayer itu artinya fortune teller ya, itu tidak boleh ya. Sekarang banyak masuk ke baca bintang-bintang ya, horoskop dan sebagainya, itu bentuk halus yang menyelinap ya dimanapun. Jadi itu fortune teller, itu saya nggak boleh, itu langsung masuk. Jadi itu celah-celah ya, kalau kita buka itu ya, kita ada influence itu masuk gitu ya. Kita lihat di Ulangan 8 ayat 11-12 yang tadi kita buka, lanjut. Or one who conjures spell or medium spirits, or one who calls up the dead. For all who do these things are an abomination to the Lord, and because of this abomination of the Lord your God, drive them out before you. Ya, tarot ya, seems harmless ya, but that is a curse. Ya, nomor 3, prenatal influence. Ini hal-hal yang terjadi waktu kita masih ada di dalam kandungan ibu. Ya, misalnya rejection gitu ya. A sensitive attitude yang bisa mempengaruhi gitu ya. Dia udah di reject di dalam kandungan. Misalnya ibunya udah bilang, aduh gue gak mau nih punya anak lagi seharusnya gitu. Dia udah ada rejection gitu. Itu nantinya setelah keluar itu babynya dia bisa ada spirit itu ya, rejection gitu. Jadi kalau orang lagi hamil itu ya nggak boleh kayak misalnya ada sudden shock gitu ya, baik jangan gitu ya.
Itu kalau kita lihat di ayatnya ada di 1 Petrus 3 ayat 6. Ini tentang Sarah, Sarah istrinya Abraham. As Sarah obey Abraham, calling him Lord, whose daughters you are, if you do good and are not afraid with any terror. Sudden shock for women if they're pregnant. Nomor 4 ya, soulish domination. Ini husband and wife dominating the spouse, or the husband dominating gitu, or the mother dominating the son, ya itu domination ya, itu juga iblis masuk di situ ya. Itu biasanya the spirit yang mengikuti juga ya, manipulatif ya, mulai masuk gitu ya. Nomor 5, pressures in early childhood. Kita baca ayatnya di James 3 ayat 16. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil things ada. Ya, kalau ada perselisihan di keluarga gitu ya, between parents, children itu tidak capable handling pressure. Ini bisa lead juga ke demonic. Ya. This is parents' responsibility for this. Nomor 6, moments or place of weakness, spirit of grief, spirit of disappointment, physical injury, ini bisa menjadi pintu dari evil spirit ya. Nomor 7, sinful act or habits. Jadi kalau ada yang misalnya nonton film horor gitu, terus tiba-tiba dia pulang-pulang dia kayak merasa dia demonize gitu ya, atau ada orang yang pergi nonton porno gitu ya, rame-rame, terus orang itu pulang, terus tiba-tiba dia ada spirit of lust ya masuk gitu ya. Itu sinful act or habits, itu jadi pintu juga. Nah, gimana caranya kita dilepaskan dari hal-hal itu? Ya, pertama be humble ya. Kedua be honest ya. Kita nggak dilepasin kalau kita nggak honest ya. Kalau kita nggak ada humble, kita nggak bisa honest gitu ya. Jadi confess your faith in Christ and confess any known sin by yourself or your ancestor. Ya, saya ulang lagi, nomor 1 be humble, kedua honest, ketiga confess your faith in Christ ya. Terus keempat confess any known sins by yourself or your ancestor, sebutin semua. Nomor 5 repentance ya. Karena nggak ada pelepasan kalau tidak ada repentance ya. Sepertinya ini old fashion, tapi God is not never change ya, it's still the same. Ya, nomor 6 break the occult ya, kutuk atau secret society atau apa segalanya. Kalau kita pernah terlibat hal-hal yang anggota-anggota yang Freemason atau segala macam ya, itu kita harus patahkan ya. Forgive others, nomor 7 forgive others. Nomor 8 expel ya. Ada food allergy, itu di expel, itu juga bukan dari Tuhan ya. Nah, kenapa kok ada orang-orang yang gak bisa dilepas? Ya, ini kenapa? Karena basically they don't meet the condition. Pertama, lack of repentance. Nomor 2, lack of desperation. Ya, kadang-kadang mereka pasif gitu ya. Mereka harus desperate, mau dilepas gitu ya. Deliverance are for the desperate. Nomor 3, wrong motive. Ini bukan berarti kita mau we get delivered because we want to get away from the hook ya, but it's to serve the Lord. Nomor 4, self-centered, desire for attention ya, because the center of the stage. Jadi ya kadang-kadang dia punya sesuatu gitu ya, terus dia
seneng gitu punya attention, jadi dia nggak mau lepas itu pada hari gitu ya, jadi dia mau menjadi pusat perhatian gitu ya. Jadi itu juga ya, jadi kenapa dia nggak pernah dilepas ya. Nomor 5, failure to break the occult. Ini kita harus go through ya, kalau kamu pernah ada Freemason, pernah terlibat hal-hal occult dan sebagainya, itu clean all the rubbish ya, cari di dalam rumah segala sesuatu yang berbau dengan occult ya, yang ada hubungannya dengan kita, dengan asosiasi itu harus dibuang ya, dipatahkan dan dibuang gitu. Jadi kita harus cari objek-objek, idols dan sebagainya, get rid of everything, the one yang dishonor Jesus Christ gitu ya. Nomor 6, failure to serve evil soulish relationship. Ya, 7, under the curse. 8, failure to confess a specific sin, misalnya abortion ya. Everyone who commit abortion need to confess as a sin, as a murder. Nomor 9, not separated by water baptism. Immerse in water baptism is not an option. It's not about denomination issues or everything, it's about the obeying the word of God. Nomor 10, part of the larger battle require a corporate action. Nah, sekarang kalau kita udah dilepasin, gimana caranya kita mempertahankannya? Ya, nomor 1, make Jesus the Lord. Ya, make Jesus the Lord. Karena kalau kita nggak mempertahankannya itu ya, it will get worse. 7 demons will go back because the house is empty, swept ya. Itu kita harus make Jesus Lord. Nomor 2, garment of praise. Ya, ayatnya di Yesaya 61 ayat 3 ya. Nomor 3, put all the armor of God, itu di Efesus 6. Nomor 4, live by God's words ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya, Matius 4 ayat 4 ya. Ini juga not by feeling is dangerous ya. Kalau by feeling is like a ship without anchor ya, dangerous, not by feeling ya. Nomor 5, submit to God, resist the devil ya, itu di James 4 verse 6. Nomor 6, right fellowship ya, di 1 Yohanes 1 ayat 7 ya. Ini protected by the blood of Jesus. Nomor 7, come under discipline ya. The one who rebels is rebellion ya. Kalau kita nggak bisa disiplin, kita jadi rebellion itu adalah witchcraft. Itu ayatnya ada di 1 Samuel 15 ayat 23 ya. Rebellion is a spirit of witchcraft ya. Jadi kalau orang-orang Kristen ya yang rebellion ya, atau mungkin orang-orang yang tidak kenal Tuhan ya, rebellion, dia akan ini ada spirit witchcraft nantinya gitu ya. Dia cari-cari sumber lain. Self discipline. The Christian mostly indulge on their mood, whims ya. Hanging on their fences ya. You are not free to do that. It's dangerous. In danger we indulge in sexual impulses. You are not free to do that. Nomor 8, make Jesus central ya, di Yohanes 12 ayat 31 dan 32. Fill with the Holy Spirit, focus on Jesus. Don't give publicity to demons ya. Demons is like a virus or germs ya, we need to deal with. But healthy people or healthy person didn't talk about virus, right? All the time. Yeah, so don't go around people and point that you have demons. Yeah, that's not how we handle the situations. Yeah, jadi itu yang saya bagikan ya, kita identify your enemy ya. Kenali, dan kita udah tahu gimana caranya kita untuk bisa dilepaskan dari itu ya.
Jadi itu dulu yang saya bagikan hari ini. Ya, God bless you. See you next time. Shalom.